wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Tri Kabid Medmas, Pak Febri, serta rekan-rekan media yang saya hormati. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan siang ini kita dapat berkumpul dan melaksanakan press conference, di mana dalam kesempatan hari ini menjelang akhir tahun 2025, kami dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia ingin menyampaikan capaian kinerja Kejaksaan RI periode tahun 2025 dalam rangka keterbukaan dan transparansi kepada publik apa saja yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2025. Rekan-rekan media yang saya hormati, ingin disampaikan terkait dengan press conference ini, kita fokus kepada ini dulu ya, apa yang kami sampaikan, nanti di luar itu bisa di suasana yang lain dengan doorstop atau apa. Baik, yang pertama di bidang pembinaan, realisasi anggaran Kejaksaan Republik Indonesia mencapai 98,39% dari total anggaran 26.951.982.606 rupiah, yang terrealisasi 98,39%, kurang lebih 26.635.635.522.000 rupiah. Nah, terus terkait dengan realisasi penerimaan negara bukan pajak, ya, target PNBP Kejaksaan itu targetnya 2,7 triliun di tahun 2025. Berhasil kita pulihkan kurang lebih 733% dengan total PNBP kita 19 triliun 846.431.992 rupiah. Jadi melampaui target kita. Jadi 733% target kita. Ini total keseluruhan seluruh Indonesia. Nah, kegiatan yang untuk pembinaan kiranya itu, yang lain nanti saya bagikan. Di bidang intelijen, capaian pengamanan pembangunan strategis PSN dan PSD di 2025 di Direktorat 4 ada 177 kegiatan, kurang lebih anggaran yang dilakukan pengamanan proyek strategis ini ada 395 triliun 557 miliar 827.627.646 rupiah. Itu untuk tingkat Kejaksaan Agung. Terus di Kejaksaan Tinggi ada 1.130 kegiatan dengan nilai anggaran yang didampingi itu 191 triliun 229 miliar 255.168,99 rupiah. Dan terkait dengan tangkap buronan, kalau tabur istilahnya di kami itu, dari tangkap buronan selama periode 1 Januari sampai 2 Desember 2025, tangkapan tipikor sekitar 30 orang, tangkapan non tipikor 40 orang. Total tangkapan di Kejati itu 74 orang. Sedangkan Kejagung sendiri tangkapan tipikornya ada 29 orang dan tangkapan non tipikornya 35 orang. Total tangkapannya 64 orang. Terkait program Jaksa Mandiri Pangan, ada 17 kegiatan peningkatan devisa negara melalui bidang intelijen. Di kegiatan ini ada 608 penyuluhan hukum, ada penerangan hukum 713 kegiatan, dan juga ada Monep Jaga Desa, juga PAM Dana Desa. Untuk PAM
Mandiri pangan sendiri kita ada 4 program mandiri pangan yang sudah kita lakukan, penanaman padi di lahan-lahan yang bekas sitaan negara. Salah satunya kalau nggak salah di Kabupaten Bekasi. Terus satuan tugas PAM SDO mengamankan personel-personel yang bermasalah, ada sekitar 53 kegiatan PAM SDO di periode 2025 dan ada 23 kegiatan pemberantasan mafia tanah. Selanjutnya bidang pidana umum. Di bidang pidana umum periode 1 Januari sampai dengan 22 Desember 2025, data penanganan perkara tindak pidana umum untuk SPDP seluruh Indonesia ada 175.624 di SPDP-nya. Tahap satunya ada 130.722 dan tahap 2 115.745 dan limpah ke PN 110.208 perkara. Putusan ada 96.690 dan upaya hukum, ini upaya hukum ada upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Untuk upaya hukum banding ada 4.074 perkara, upaya hukum kasasi ada 2.985 perkara, dan yang sudah dieksekusi ada 99.491 perkara. Terkait dengan data penanganan perkara RJ, keadilan restoratif justice, di tahun 2025 ini ada 2080 perkara yang sudah dilakukan RJ, dan kita juga sudah ada rumah RJ 5.103 perkara di dalam diselesaikan, dan ada juga balai diselesaikan di balai rehabilitasi ada 112 perkara. Sedangkan realisasi PNBP bidang pidana umum jumlahnya itu realisasinya sekitar dari pidana umum 495.798.398.340 rupiah dari pidana umum. Nah, memasuki yang ini bidang pidana khusus. Pidana khusus ini tidak hanya perkara korupsi, tapi di dalamnya kan ada penanganan perkara tindak pidana perpajakan juga, pembayaran dan cukai dan TPPU. Nah, tahapannya untuk penyelidikan ada 2.658, penyidikan 2.399, dan penuntutan 2.540 dan eksekusi 2.247. Penanganan perkara dengan jumlah kerugian negara terbesar di tahun 2025 yang ditangani oleh Kejaksaan Agung ada setidaknya 4. Yang pertama, dan sudah naik ke penuntutan, yang pertama adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola produk minyak dan pemberian subsidi yang mengakibatkan kerugian negara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, nilai kerugiannya 285 triliun 17 miliar 731 juta 964.389 rupiah. Berikutnya penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan Budaya Ristek Teknologi Republik Indonesia dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022, nilai kerugian 1.985 miliar. Terus perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah, PT Bank Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sritek dengan entitas anak usahanya. Nilai kerugian 1.354 miliar 870 juta 54.158 rupiah 7 sen. Terus perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, nilai kerugian 578 miliar 105 juta 411.622 rupiah 67 sen. Di bidang pidana khusus penyelamatan keuangan negara, perkara ini yang penyelamatannya di tahun ini
24 triliun 716 miliar 743.351.184 rupiah dan 3 dalam bentuk uang US dollar 11.293.503 dolar US Amerika ya, dan dalam luas Sing 26.409.331 dolar Singapura, dan euro 57.200 euro. Nah, terus dalam bentuk pound sterling 785 pounds, dalam bentuk uang ringgit Malaysia 860 ringgit, dan dalam mata uang lainnya ada dalam dolar Australia 9.900 dolar Australia, 1.426 rial, ada 36.690 baht, dan 1.325 dirham, dan 43.200.000 yen. Nah, ini yang diselamatkan ya di tahun ini, tapi belum menjadi, ada yang sudah menjadi PNBP, ada yang nanti tahun depan. Ini penyelamatan untuk tahun depan, nanti bisa di penagihannya yang sudah. Capaian kinerja Satgas, lahan yang berhasil dilakukan penguasaan kembali ada 4.081.560,58 hektar. Lahan yang diserahkan dan dititipkan kepada Kementerian BUMN ada 1.538,20 hektar, dan kawasan hutan di Taman Nasional yang berhasil ditertibkan ada 488.642,09 hektar. Di bidang Natun, ini kegiatan litigasi ada 1.512 perkara, non litigasi ada 23.345 perkara, tata usaha negara dengan total 123 perkara. Data pencapaian perkara penerimaan hukum kurang lebih 9.336 perkara, data capaian perkara pelayanan hukum 3.862 perkara, penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata 23 triliun 14 miliar 799.414.643 rupiah 40 sen, dengan yang terselamatkan sebesar 14 triliun 367.249.021.185 sen. Pemulihan keuangan negara ada 149 triliun 470 miliar 951 juta 720.195 rupiah dan 51.960 dolar Amerika. Nah, selanjutnya di bidang pidana militer, data penanganan perkara pidana militer ini ada penyelidikan kurang lebih 11 perkara, penuntutan 8 perkara, program koordinasi dan sosialisasi ada 300, di triwulan 1 ada 370, triwulan 2 ada 411 perkara, triwulan 3 ada 385 perkara, dan triwulan 4 ada 327 perkara, jumlah keseluruhan 1.526 kegiatan. Ini bukan perkara, ini kegiatan. Bidang pengawasan, hukuman disiplin yang pegawai kejaksaan non jaksa ada 56, yang jaksa sudah diproses hukuman disiplin 101 jaksa. Berdasarkan jenis hukuman ada ringan, sedang, berat. Selanjutnya di Badan Badiklat, ini Pusdiklat teknis ada kurang lebih jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis sudah 1.688 orang.
Diklatnya terdiri dari diklat prioritas nasional, ada diklat prioritas non nasional, diklat kebutuhan organisasi, diklat sentral, dan termasuk di dalamnya ada pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa dibentuk dalam 2 gelombang, gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, juga ada program kerjasama dengan dukungan dari donor, kerjasama dengan dukungan donor ini, kerjasama juga rencana aksi nasional juga ada dengan di bidang pusdiklat manajemen juga sudah jumlah peserta mendiklat 7.221 orang. Di bidang sekretariat badan ada jumlah peserta diklat sekitar 4.213 orang. Dan di tahun ini prestasi badan diklat pada tahun 2025 sudah baru pertama kali memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai lembaga sertifikasi profesi kedua, dan kembali memperoleh akreditasi bersertifikat A untuk program Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan. Jadi sempat kemarin turun, sekarang kita akreditasi naik lagi jadi A. Terkait dengan Badan Pemulihan Aset, ini lembaga baru pemulihan aset, total memulihkan aset dari hasil tindak pidana ini totalnya 19 triliun 654 miliar 408 juta 850.966 rupiah. Mekanismenya melalui pemulihan aset, baik itu lelang maupun penjualan langsung, juga pemberian hibah, juga setoran uang tunai, dan penyelesaian uang pengganti. Gitu. Demikian rekan-rekan. Ya. Oh, tadi belum selesai. Oh, baik, ada tadi kelewat ya. Ya, ini PNBP khusus Pitsus ya. Kalau tadi kan yang pembinaan itu kan seluruh Indonesia, khusus Pitsus bidang pidana khusus ini ada total yang kemarin salah satu teman-teman lihat yang dihadiri oleh Pak Presiden, ini ada totalnya 19 triliun 122 miliar 474 juta 12.274 rupiah. Ini jadi 19,1 triliun. Itu bidang pidana khusus terkait dari perkara korupsi. Ini seluruh penanganan perkara korupsi yang ada di Indonesia. Kalau tadi PBNP pembinaan yang cukup itu termasuk ada yang 19,848 miliar itu terseluruh, baik itu dari pidana umum dan tingkat. Demikian penyampaian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Puspen, izin saya Andi Arif dari sudutnegeri.com Pak. Ya Pak. Ya, itu terkait akumulasi Pak. Itu penangkapan keseluruhan sama tangkapan uang nilai akumulasi juga Pak. Itu berapa ya Pak? Maksudnya apa? Tangkapan akumulasi dari awal bulan total awal Januari hingga akhir 2025. Itu aja Pak. Total tangkapan itu ada 74 orang dan yang seluruh Kejati se-Indonesia yang dibagi dari ada tangkapan tipikor 30 orang, ini sempat DPO biasanya. Kalau bicara kegiatan tangkap buron kan mereka yang pada saat mau dieksekusi biasanya tidak ada. Nah inilah tim AMC bekerjasama dengan tim penyidik di wilayah-wilayah baik itu di Kejati, ini ada 74 orang.
Sedangkan tangkap buronan dari AIM sendiri yang berhasil ada 64 orang. Tuh. Ya, tuh. Apalagi? Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Kapus. Pak, Ganti, saya ganti. Suhanda. Mana? Saya Suhanda dari RRI Pak. Yang ingin saya tanyakan nanti Pak berkaitan dengan proyeksi 2026. Kan banyak PR-PR yang masih belum selesai, khususnya di Pitsus dan juga di PKH. Ya, yang untuk proyeksinya dan juga di Pitsus banyak kasus-kasus yang masih belum selesai, seperti Yuristan, lalu juga ada Khalid gitu kan, yang minyak itu. Yang kedua berkaitan dengan peningkatan dari kinerja di pembinaan, khususnya itu apa akan yang dilakukan oleh pembinaan untuk membina jaksa-jaksa yang maaf dalam tanda kutip tidak memiliki integritas yang baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, yang jelas proyeksi ke depan, kita akan menyelesaikan yang menjadi tunggakan perkara yang sedang berjalan, yang saat ini dalam tahap penyidikan akan segera dituntaskan ke tahap penuntutan. Yang sedang berjalan penyelidikan akan segera dituntaskan ke penyidikan. Jika memang dari hasil penyelidikan ditemukan cukup alat bukti untuk dinaikkan ke penyidikan. Yang selanjutnya juga akan meningkatkan efektivitas dari kegiatan aset tracing. Seiringan dengan perkara tidak hanya komitmen kita, tidak hanya menangani mempidanakan orang, tetapi bagaimana memulihkan kerugian negara. Nah, salah satu ini yang kita di tahun ini, alhamdulillah target kita 2, sekian triliun, kita mencapai sampai 19 triliun. Itu bukti komitmen kita. Yang selanjutnya terkait dengan bagaimana kegiatan PKH. Kegiatan PKH itu ada kurang lebih dari kemarin hasil penagihan kan kurang lebih hampir 2,4 triliun ya, kalau tidak salah. Itu kan baru dari hasil identifikasi dan klarifikasi yang baru membayar ada sekitar 20 perusahaan. Di mana salah satu dari 19 itu perusahaan dari kebun kelapa sawit dan satu dari perusahaan tambang. Yang jelas ke depan kita akan melakukan penagihan kembali untuk denda. PKH itu sifatnya sanksi denda administrasi. Mengutamakan itu dulu. Ketika nanti pengenaan denda sanksi administrasi tidak diindahkan, maka jalan terakhir adalah melalui proses pidana. Itu terkait dengan pembinaan bahwa terhadap apa yang terjadi karin atau pembinaan terhadap personil jaksa, yang jelas kami berkomitmen pimpinan dalam hal ini Pak Jaksa Agung beserta jajarannya bahwa terhadap ke depan yang terindikasi yang kita masih sedang melakukan pembersihan di personil kita juga, dan kita juga berterima kasih kemarin KPK sudah membantu juga ikut membersihkan. Ke depan kita tidak akan mentolerir kalau memang ada unsur pidana terhadap misalkan segera proses, tapi juga kita ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dan terhadap mereka-mereka yang nantinya terindikasi ada perbuatan tercela, maka terhadap karir mereka ke depannya akan tidak dijamin, ke depan akan selektif sekali. Mana perbuatan kita pilih kalau sudah menengah ke berat, tidak untuk tarik kejahatan akan sangat dipertimbangkan untuk tidak bisa berkarir dengan sempurna, jelas seperti itu. Tapi kalau terindikasi pidana, proses secara pidana. Silakan Mbak Jihan. Terkait soal mantan Kajari Bekasi Pak Edi Sumarman kemarin sempat diganti itu Pak. Nah itu apakah sekarang beliau itu apakah beliau
oleh Jamwas ataukah sempat diperiksa oleh Jamintel, dan terus sekarang posisi beliau itu digeser kemana Pak ya? Terus terkait juga kasus pajak yang sempat menyeret Bos Jarum itu Pak, itu pemeriksaan masih berlanjut dan prosesnya sejauh ini sampai mana Pak? Yang ketiga Pak, Sylvester udah ketangkep belum Pak? Ada Pak? Pertama terkait yang Kajari Bekasi. Yang jelas kemarin Pak Dasar sudah menerbitkan SK baru penggantian. Prinsipnya kami komitmen setiap terindikasi apabila teknis keadaan segera diambil tindakan. Ini salah satu bentuk kita preventif. Nanti kan diproses apakah benar terbukti atau tidaknya. Nanti kita proses. Yang jelas jabatan terhadap beberapa pihak yang terindikasi baik itu sebagai pelaksanaan waskatnya berjalan tidak, dan tidak hanya dari Bekasi, ada beberapa Kejari pun kita tarik yang diduga di daerah itu bermasalah. Jadi sifatnya kita segera ambil tindakan dulu, nanti kita proses internal, nanti apabila terbukti dan ada cukup kuat, ya kita proses ke jenjang berikutnya. Sedang diproses pemeriksaan. Dalam saat ini, ya. Lagi? Nanti di luar komentasi nanti kita ini kan. Yang lain? Udah, ya. Sudah nggak fokus di sini dulu deh. Saya bilang kan nanti ke ini lain. Ya tentu pasti ada. Ya yang jelas nanti ditetapkan oleh tim Satgas seperti apa. Tidak berhenti saat ini aja. Yang sudah ada akan diteruskan penagihannya. Yang kedua juga ke depan apabila ada laporan-laporan akan tidak lanjut. Baik. Betul. Baik, terima kasih. Memang terkait tahun depan ini sudah mulai dilaksanakannya penerapan KUHP yang baru, dan kemarin syukur alhamdulillah Pak Presiden sudah menerbitkan KUHP, hukum acaranya sudah diinikan. Terkait ini sudah ada juga MOU persamaan persepsi antara pihak kejaksaan dan kepolisian selaku penyidik dan dihadiri oleh jaksa di Mabes Polri kemarin. Dan kita juga sudah mempunyai pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Bapak Jampido untuk disebarkan kepada para jaksa yang menangani perkara pidana umum yang terkait dengan penggunaan hukum acara. Ini kan sifatnya baru pasti. Demikian. Apa lagi? Sudah ya? Apa? Sylvester yang tadi ya Pak, benar Pak. Sylvester sedang kita cari saat ini. Yang jelas tim Kejari Jakarta Selatan sedang memonitor terhadap keberadaan yang bersangkutan. Jikalau memang ada, bisa laksanakan eksekusi. Ya, silakan. Iya, benar. Tim Tabur juga sedang mensupport tim dari Kejari Jakarta Selatan membantu untuk mendeteksi keberadaan yang bersangkutan. Yang terkait dengan status tim Kejari Jakarta Selatan sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, tidak hanya dengan tadi yang dapat kabar, namun dengan pihak lain juga nantinya. Nanti serahkan ke Kejari Jakarta Selatan selaku eksekutor. Maksudnya gimana nih? Kalau proses pidana tetap. Ya artinya
bertobatlah artinya hentikan kegiatan tindak pidana korupsi, ya dihentikanlah kegiatannya. Kalau memang ada perbuatan tindak pidana tetap berjalan. Udah ya? Terima kasih. Terima kasih Lardiana dan teman-teman atas kerjasamanya. Menjelang tahun baru, semoga ke depan tahun baru semakin sukses dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Langsung di sana aja Pak. Ya di sana aja Pak. Daripada Pulang. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.